Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang padamu ya Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala berkat-Mu atas kami semua yang Tuhan nyatakan, bersyukur untuk nafas hidup yang Tuhan berikan dan kesempatan di hari baru untuk kami jalani. Kami percaya Tuhan menyediakan berkat baru atas kami semua. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami dengan roh kudus-Mu, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18. Tertulis demikian. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari terakhir ini, media sosial ramai dengan bahasan tentang film animasi anak-anak berjudul Merah Putih One for All yang anggarannya mencapai 6 miliar lebih. Mengapa ramai dibahas saudara? Karena dengan anggaran sebesar itu, kualitas animasinya seperti ketinggalan 30 tahun ke belakang. Sebagian besar dari kita mungkin ingin marah dengan semua ketidakberesan yang terjadi dalam pemerintahan yang ada saat ini. Sebagian orang menyatakan ingin pindah negara karena berbagai kebijakan yang diambil pemerintah yang aneh-aneh dan tidak memihak rakyat. Menarik untuk direnungkan saudara bahwa kita semua pada umumnya tidak ingin berada dalam suatu sistem yang tidak baik. Kita ingin berada dalam sistem yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan kebaikan dan kebenaran. Demikianlah sebenarnya prinsip yang terjadi sebagai anak-anak Tuhan. Pada hakikatnya, kita tidak akan mau tinggal di dalam dosa. Kita yang sudah percaya akan merindukan untuk hidup dalam kebenaran. Dalam 2 Korintus 6 ayat 17-18, firman Tuhan mengajar kita semua, memerintahkan untuk kita keluar dari sistem dosa dan tidak tinggal dalam kegelapan. Dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk keluar dari sistem dunia yang gelap, yang berdosa. Tapi bukan berarti bahwa kita secara lahiriah, secara fisik keluar dari dunia ini. Maksudnya adalah kita tetap berada di dalam dunia, tapi kita tidak menjadi bagian dalam sistem dunia yang berdosa. Kita masih hidup di dunia, masih ada di dalamnya, tapi kita bukan dari dunia ini, sebab kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Keberadaan kita di dunia tidak membuat kita bersikap sama dengan dunia, sebab kita telah dijadikan ciptaan baru. Karena itu hendaknya kita hidup dalam sistem yang baru, yaitu sistem kebenaran yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan ini tidak mengajar kita untuk keluar dari komunitas yang ada di bumi, keluar dari pekerjaan yang kita jalani sekarang. Tidak, saudara. Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk pindah ke tempat yang sepi, menyendiri, mengucilkan, atau mengasingkan diri kita. Tidak demikian.
Maksud dari keluar di sini adalah bahwa kita tetap ada di dalam dunia, tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Kita tidak ikut-ikutan hidup dalam kegelapan. Kalau kita mengasingkan diri kita, kita tidak akan bisa menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Intinya yang jadi pesan firman Tuhan di sini adalah agar kita jangan menjadi sama dengan dunia ini. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hidup dalam kebenaran, tinggalkan dosa, tinggalkan segala kejahatan, agar kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang kembali mengajar kami, menuntun kami dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak tinggal dalam dosa, tapi keluar dari sistem dosa, keluar dari segala tindakan kejahatan, hal-hal dan sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadi berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang lemah, yang sedang terbaring dalam ketidakberdayaan. Jamah ya Tuhan, berikan kesehatan, kesembuhan dan kekuatan baru. Segarkan kembali tubuh jasmani setiap kami yang sakit, juga jiwa yang sakit. Tuhan sembuhkan, berikan semangat baru, iman dan pengharapan. Kuatkan setiap roh kami Tuhan, untuk tetap teguh, percaya di dalam Tuhan, hidup seturut kehendak Tuhan. Berikanlah jalan keluar bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami bersyukur untuk setiap jawaban doa, untuk mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.